Selamat siang Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Kita bersyukur siang hari ini kita boleh bersama-sama beribadah. Kita bersyukur untuk perjalanan yang Tuhan sertai sekian waktu, hampir 2 bulan saya kira kita sudah bekerja dari rumah dan kita mengajar, melakukan banyak aktivitas dari rumah. Bapak Ibu benar sungguh perjalanan hidup kita itu seperti bukan sekedar sebuah perjalanan, tapi seperti sebuah petualangan yang kadangkala kita bisa menikmati bersuka cita, tapi kadangkala kita juga harus bergumul dengan hal-hal baru yang kita harus adaptasikan atau pengalaman-pengalaman baru yang cukup membuat kita berdebar. Tapi satu hal yang pasti Bapak Ibu, Tuhan selalu menyertai kita. Dia senantiasa setia di dalam janjinya untuk memelihara hidup kita, terutama hidup iman kita. Mari bersama-sama kita menaikkan satu pujian, besar setia Tuhan, besar setiamu. Besar setiamu, Allah Bapa-Ku, besarlah kasih-Mu yang melimpah, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selama. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru, segala yang ku perlu kau sediakan, besar setiamu kepadaku. Besar setiamu, Allah Bapa-Ku, besarlah kasih-Mu yang melimpah, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Musim pun berganti, musim pun berganti, musim apapun, hari pun berganti, hari baru, alam semesta dan semua ciptaan-Mu menyaksikan kasih setia-Mu. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru, segala yang ku perlu kau sediakan, besar setiamu kepadaku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru, segala yang ku perlu kau sediakan, besar setiamu kepadaku.
Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Sungguh ya Tuhan, kami bergantung kepada kesetiaan Tuhan yang memelihara hidup kami di dalam segala setiap situasi yang kami hadapi Tuhan. Hari ini kami boleh ada menjadi bukti kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan itu nyata dalam hidup kami. Sekian waktu Tuhan, bahkan dari sejak kekekalan Tuhan, Engkau sudah merencanakan yang baik dalam hidup kami. Tidak ada yang dapat kami balas atas segala kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Apalagi Tuhan, selain kami datang ke hadapan Tuhan, mengaku dan menyembah bahwa Engkau adalah Raja dan Tuhan atas hidup kami. Ya Tuhan, tolong kami untuk terus berfokus kepada Tuhan yang melampaui segala permasalahan yang kami sudah hadapi dan kami akan hadapi. Dan biarlah Tuhan, siang hari ini kami boleh bersama-sama memuji Tuhan, dan kami sama-sama dibentuk oleh kebenaran Tuhan, supaya hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh amat baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya percaya sekali selama WFH Home Learning banyak pengalaman-pengalaman baru yang kita lalui secara pribadi, bersama dengan keluarga atau dengan orang-orang terdekat yang di dalamnya kita tinggal satu rumah. Pertanyaannya bagi saya pribadi, apakah itu menaikkan level hidup saya? Atau justru itu melemahkan diri saya, diri Bapak Ibu Saudara sekalian? Apakah kita semakin dekat dengan Tuhan, dekat dengan keluarga, atau justru kondisi yang kita hadapi sekarang membuat kita terbuai, terlena, bahkan sebenarnya kita sudah berteriak kepada Tuhan, Tuhan berapa lama lagi? Dalam perenungan saya berpikir, mungkinkah sebenarnya masalahnya bukan situasi di sekitar kita, tapi masalahnya ada sesuatu dalam diri kita yang kita simpan, kita pegang, kita nikmati, dan sebenarnya itu tidak berkenan kepada Tuhan. Kita bersama-sama mau mengakuinya di hadapan Tuhan, supaya hidup kita semakin mengenal Tuhan dan semakin bertumbuh di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita mengaku dosa kita naikkan satu pujian dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru berharap dalam Yesus. Ajar Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus.
kekuatan di hidupku. Ku dapat dalam Yesus, Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak untuk datang ke hadapan Tuhan. Sambil musik mengiringi kita datang secara pribadi di hadapan Tuhan. Kita membawa seluruh kelemahan kita. Kita membawa seluruh keluh kesah kita. Dosa dan pelanggaran kita jangan kita sembunyikan, tetapi mari kita datang, kita akui kepada Allah yang sanggup untuk memulihkan dan memberikan kita kekuatan untuk bangkit kembali. Karena firman Tuhan mengatakan, marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yakinlah bahwa Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib itu sanggup untuk membayar seluruh hutang dosa kita sampai lunas. Bapa, Engkau tahu siapa kami. Engkau tahu apa kami, Tuhan. Kami yang seringkali berjanji di hadapan Tuhan. Kami yang seringkali mengklaim bahwa kami sanggup untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi kenyataannya berkata lain. Tuhan, kami mungkin bahkan sudah menyerah terhadap diri kami sendiri. Kami sudah pasrah, Tuhan, karena kami tidak sanggup untuk berhadapan dengan diri kami sendiri, Tuhan. Kami gagal lagi dan kami jatuh lagi. Kami mengulangi dosa yang sama lagi, Tuhan. Kami merasa sangat buruk dan tidak layak. Tapi Tuhan, kami sekali lagi berpegang pada janji Tuhan, firman Tuhan. Kami ingin menegakkan iman kami di atas kebenaran firman-Mu, bahwa Engkau adalah Allah yang panjang sabar, berlimpah kasih setia, bukan hanya sanggup untuk mengampuni dosa kami, tapi memberikan hidup yang berkelimpahan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami tidak mau sembunyikan dosa kami. Kami adukan, kami laporkan seluruh kekurangan, kehinaan, dosa kami, Tuhan. Dan biarlah Tuhan seperti janji firman-Mu, Engkau yang akan mentahirkan kami.
Kau yang akan membuat kami seputih bulu domba. Dan biarlah Tuhan hati kami melimpah dengan ucapan syukur karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa. Beri kami roh yang baru. Roh yang membuat nama Tuhan bisa dimuliakan melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, dengarkanlah petunjuk hidup baru yang diambil dari Matius 7 ayat 12. Firman Tuhan mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Biarlah dengan roh yang baru, roh yang dari Tuhan, kita sanggup untuk melakukan kehendak Tuhan. Dia tahu usaha kita. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk tetap berdiri, atau Bapak Ibu Saudara yang sedang duduk, kita bangkit berdiri, kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi seperti ini. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, saya percaya Tuhan punya rencana yang indah atas setiap anak-anaknya. Dan kita percaya sekali bahwa rencana Tuhan pasti yang terbaik. Dan lebih luar biasanya Bapak Ibu, rencana Tuhan yang terbaik itu disertai dengan kehadiran Tuhan senantiasa. Kemanapun kita pergi, rencananya indah bagi kita. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita naikkan satu pujian ini sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi? Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu
berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Pada bahan. Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita masih punya kesempatan kembali untuk beribadah, untuk bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan juga. Sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur kalau siang hari ini kami masih punya kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kami tahu Tuhan begitu mengasihi kami. Tuhan, kami menyadari bahwa di tengah-tengah kasih-Mu yang begitu besar atas hidup kami seringkali juga gagal menjalani kehidupan kami untuk menyenangkan hati-Mu. Tuhan, banyak hal kami tidak dapat memenuhi apa yang Engkau inginkan. Dalam banyak hal kami gagal memahami akan kehendak dan rencana-Mu. Tuhan, siang hari ini ampuni kami dalam semuanya itu. Dan kami rindu agar Tuhan terus mendidik dan mengajar kami lewat firman-Mu, supaya hari lepas hari kami belajar untuk lebih baik di hadapan Tuhan, untuk kami boleh dapat mengerti apa yang Tuhan inginkan untuk kami kerjakan. Tuhan, siang ini kami sungguh bersyukur, karena kami kembali punya kesempatan untuk belajar firman-Mu yang akan menuntun kami itu. Karena itu Tuhan, kami serahkan waktu siang ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, berkaryalah bagi setiap kami, berbicaralah bagi setiap kami. Tolong hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Supaya kami boleh belajar bagaimana kami hidup lebih baik di dalam Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan, kami serahkan waktu siang ini ke dalam tangan-Mu. Pemberitaan firman-Mu Engkau yang berkarya di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita mengalami gagal paham dalam sebuah komunikasi? Saya rasa setiap kita mungkin pernah mengalaminya. Ya, saya beberapa waktu work from home, bekerja di rumah, sibuk sekali, banyak meeting, banyak hal yang harus dipikirkan. Tapi karena bekerja di rumah, pasti juga berkumpul dengan keluarga, ada istri, ada anak-anak. Nah, seringkali Anda kegagalan dalam pemahaman komunikasi. Ketika sedang bekerja, tiba-tiba istri datang mengutarakan sesuatu. Beberapa waktu yang lalu, kami malam ngobrol-ngobrol dengan anak, dengan istri, kemudian kita putuskan, oke, besok siang kita makan ini ya. Oke, sudah sepakat makan sesuatu, begitu. Saya nggak perlu sebutin ya, sudah. Bukannya nggak mau nyebutin, cuma lupa sih. Waktu itu janjian makan apa begitu. Saya hanya
ingat peristiwanya saja. Saya janjian makan ini gitu. Oke, setelah itu kemudian besok paginya seperti biasa pagi-pagi sudah sibuk, sudah ketemu online, devotion, kemudian sudah meeting dengan BPP, paling banyak dengan BPP karena hari-hari ini BPP sangat tersiksa ya. Dengan work from home banyak sekali yang harus dikerjakan, pusing sekali. Nah di tengah-tengah kondisi itu kemudian istri saya menyampaikan sesuatu dan saya bilang oke, ya, nggak apa-apa begitu. Ya selesailah itu. Pembicaraan itu kemudian siang hari, tibalah waktu makan siang begitu. Nah, waktu makan siang kami kembali berkumpul di meja makan begitu. Waktu duduk di meja makan, saya kaget sih bilang ke istri, loh kok makannya ini sih? Bukannya semalam kita janjian gak makan kayak begini ya gitu. Itu saya bilang, loh kamu gimana sih? Kan tadi pagi sudah kasih tahu gitu. Bahwa hari ini Yoyo ada kelas mendadak. Siang ini nanti jam 1 dia ada kelas. Kalau makan seperti yang kita rencanakan kita nggak bisa santai gitu. Makanya saya memutuskan untuk merubah. Oh gitu ya, waduh kecewa dong saya sih bilang. Lah padahal itu sudah dikomunikasikan, tapi rupanya saya tidak bisa menangkap komunikasi itu. Saya gagal memahami apa yang dimaksud istri saya sehingga ketika di meja makan saya protes. Lalu waktu saya ingat kembali kejadian itu saya berpikir kenapa ya bisa seperti itu. Bapak Ibu seringkali kita mengalami hal seperti itu karena kita gagal fokus. Waktu diajak bicara rasanya kita mendengar tetapi kita sebenarnya tidak tahu dan tidak fokus apa sih sebenarnya yang dimaksud karena kita sedang ada fokus yang lain. Waktu saya ngajak bicara itu saya dengar, tapi sebenarnya fokus saya tidak di sana. Saya gagal fokus dalam pembicaraan itu karena saya sedang punya fokus yang lain. Fokus yang salah, tidak sesuai dengan apa yang sedang dibicarakan oleh istri saya. Setelah itu seringkali terjadi. Mungkin di antara kita juga pernah mengalami hal seperti itu. Tapi Bapak Ibu Saudara, hal ini bukan hanya terjadi pada kita, tapi ternyata hal itu juga pernah terjadi di dalam kehidupan murid-murid Tuhan Yesus. Dan hari ini kita mau belajar sebenarnya fokus-fokus apa saja sih yang salah di dalam kehidupan kita. Sehingga kita perlu waspada seperti apa yang nanti Tuhan Yesus akan katakan kepada murid-muridnya. Sehingga kita tidak salah fokus, tapi kita boleh kembali kepada fokus yang benar. So kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-21. Markus 8 ayat 14 sampai 21 dikatakan demikian. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, ini dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti. Ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu faham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka 12 bakul. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, masihkah kamu belum mengerti? Saudara yang dikasihi Tuhan, cerita ini diawali dengan satu kejadian sebelumnya di pasal 8 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10 itu di mana Tuhan Yesus kembali melakukan mujizat memberi makan 4.000 orang laki-laki. Yang sebelumnya kita belajar bulan yang lalu tentang bagaimana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan kemudian setelah Yesus memberi makan 4.000 orang dengan mujizat itu, maka terjadilah diskusi dengan orang Farisi yang meminta tanda. Tapi Yesus bilang Yesus tidak akan memberikan tanda kepada mereka. Dan kemudian di ayat yang ke-13 dikatakan ia meninggalkan mereka. Ia naik pula ke perahu dan bertolak ke seberang. Tentunya dengan murid-muridnya. Itulah rentetan ceritanya. Baru kemudian di dalam perahu itulah
kemudian murid-murid baru menyadari mereka sekarang ada di atas perahu mau pergi ke seberang, tetapi mereka tidak bawa bekal. Ayat ini mengatakan hanya sebuah roti saja yang ada di dalam perahu mereka. Bapak Ibu, itu menjadi sesuatu yang buat murid-murid suatu masalah, bahwa mereka hanya punya roti saja. Tapi kemudian Markus mencatat di sini, di tengah-tengah kondisi yang seperti itu, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, memberikan satu peringatan. Katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Beberapa penafsir Bapak Ibu mengatakan bahwa Markus sengaja menulis urutannya demikian karena Markus ingin mengatakan bahwa Tuhan Yesus sebenarnya tahu akan apa yang sedang dipikirkan oleh murid-muridnya tentang roti itu. Ya, bahkan beberapa orang mengatakan kemungkinan pada waktu itu di dalam perahu Yesus mendengarkan bagaimana murid-murid itu sedang bertengkar satu dengan yang lain, saling menyalahkan karena mereka nggak bawa bekal, cuma satu roti. Mungkin Andreas berkata kepada Petrus, "Petrus, kenapa kamu cuma bawa roti satu?" Petrus bilang, "Siapa yang suruh bawa? Tadi kamu juga nggak pesen," gitu. Atau mungkin Petrus bilang, "Enggak, aku sudah ngomong sama Yohanes yang harusnya bawa," begitu. Tapi dia juga nggak bawa. Jadi jangan salahin. Nah, mungkin ada pembicaraan seperti itu dan kemudian Yesus mendengar, kemudian Yesus mengutarakan satu peringatan kepada mereka, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Nah, beberapa penafsir mengatakan Yesus sengaja mengutarakan itu. Dengan mengutarakan itu sebenarnya Yesus ingin menarik kembali perhatian mereka dari masalah roti itu kepada satu peringatan. Tetapi sayangnya Bapak Ibu, kalau kita melihat bagian ini, maka di ayat yang ke-16 itu dikatakan, maka mereka, murid-murid itu berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti. Jadi waktu Yesus memberikan peringatan itu, ternyata murid-murid meresponinya dengan satu paham yang salah. Gagal paham, mereka pikir Yesus sedang berbicara tentang masalah yang sedang mereka hadapi. Tentang roti yang tidak mereka bawa itu. Mereka berpikir bahwa Yesus tahu bahwa mereka nggak bawa roti, kemudian Yesus mengutarakan sesuatu hal ini supaya menenangkan mereka seolah-olah, ya sudah, yang penting nggak bawa raginya orang Farisi, raginya Herodes. Mereka masih terpusat pada masalah roti yang tertinggal itu, Bapak Ibu. Tapi kemudian kalau kita membaca ayat berikutnya, di sini kita melihat bagaimana rupanya apa yang Yesus sampaikan itu sebenarnya tidak ada hubungan dengan roti yang tertinggal atau dengan roti yang hanya dibawa satu potong itu saja. Karena Tuhan Yesus sedang bicara sesuatu yang lain dan murid-murid memahami dari sesuatu yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat pada ayat ini bahwa kesalahan murid-murid memahami peringatan Tuhan ini terlihat sekali ketika Tuhan Yesus menampakkan satu rasa sedih atau mungkin bahkan beberapa orang mengatakan kejengkelan begitu ya. Kenapa sih kamu nggak ngerti apa yang saya pahami? Sehingga kemudian Yesus mengucapkan beberapa pertanyaan-pertanyaan, berentetan pertanyaan kepada murid-murid untuk menyadarkan bahwa mereka sedang ada di dalam kegagalan untuk memahami apa yang Yesus maksudkan. Dan kegagalan itu terjadi karena mereka gagal fokus. Nah, pada bagian ini saya ingin mengajak kita melihat setidaknya Bapak Ibu ada dua masalah gagal fokus yang dialami oleh murid-murid. Yang pertama di ayat yang ke-15 dan 16 itu dikatakan, lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti. Bapak Ibu, yang pertama kesalahan fokus mereka adalah karena mereka murid-murid itu berfokus pada hal jasmani. Sedangkan apa yang Yesus sedang bicarakan dengan mereka adalah hal yang bersifat rohani. Sementara Yesus mengatakan hal-hal rohani, mereka meresponinya dari sudut hal-hal yang duniawi. Sehingga mereka tidak dapat memahami apa yang Yesus lakukan, karena fokus mereka salah. Mereka hanya berfokus pada hal-hal jasmani. Sedangkan Yesus sekali lagi menginginkan mereka memahami sesuatu yang bersifat rohani. Saudara, ini juga yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita ketika kita menjalani hari-hari hidup kita. Saudara, hidup kita ini bukan hanya hal-hal yang bersifat jasmani, tapi semestinya hidup kita ini lebih terkait dengan hal-hal yang bersifat rohani.
Sehingga begitu banyak hal terjadi dalam hidup kita, kita sering kali hanya mengukur dan berfokus pada kejadian-kejadian itu dilihat dari sudut kehidupan jasmani kita, dan kita tidak memikirkan kehidupan rohani kita. So, itu yang pertama yang terjadi di dalam kesalahan murid-murid memahami akan apa yang Yesus katakan. Yang kedua, gagal fokus mereka kenapa? Karena di sini dikatakan di ayat yang ke-21 itu Yesus kemudian mencecar mereka dengan berentetan pertanyaan-pertanyaan. Supaya apa? Supaya mereka memahami sesuatu yang lain. Yaitu satu peristiwa yang benar gitu. Mereka berfokus hanya pada masalah yang mereka sedang hadapi. Yaitu bahwa mereka tidak membawa roti yang cukup. Fokus mereka hanya pada masalah yang sedang mereka hadapi, tapi mereka lupa akan kebermaknaan perjalanan mereka yang bersama dengan Tuhan Yesus. Oleh karena itu, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kemudian ayat 17 sampai ayat yang ke-21 itu Tuhan mencecar mereka dengan beberapa pertanyaan yang seolah-olah ingin mengatakan kepada mereka, bukankah kamu itu pernah mengalami sesuatu yang begitu bermakna dalam hidupmu, tetapi kamu tidak tahu, tidak bisa memahami semua kejadian-kejadian itu, yang seharusnya kejadian-kejadian itu membuat kamu tidak takut, membuat kamu tidak bingung, membuat kamu tidak gelisah dengan masalah yang ada di depanmu. Sudah kita lihat, perhatikan pertanyaan-pertanyaan itu. Dikatakan di sana, ayat yang ke-17, ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Ini pertanyaan yang mungkin murid-murid kaget sekali. Kenapa? Karena sebelumnya bahkan 2 kali Yesus membuat mujizat, di mana hanya dengan 5 roti dan 2 ikan bisa memberi makan 5.000 laki-laki. Bahkan dikatakan mungkin bisa 10.000 orang totalnya dengan wanita dan anak-anak, lebih dari 10.000 orang. Bukan cuma sekali, tapi 2 kali kemudian pada waktu berkumpul 4.000 orang laki-laki, Tuhan Yesus juga memberi mujizat, yaitu dengan mengerjakan satu mujizat yang lain. Dengan roti yang sedikit memberi makan 4.000 orang. Artinya pada 2 kejadian itu Tuhan memberikan satu solusi terhadap masalah roti. Tapi kenapa di perahu itu murid-murid masih berpikir bahwa mereka punya masalah dengan roti? Kenapa mereka tidak bisa berpikir bahwa karena mereka ada di dalam perahu bersama dengan Yesus, dan mereka mungkin cuma hanya 13 orang mungkin, murid-murid itu bersama Yesus, 1 roti untuk menjadi 13 roti bukankah hal yang lebih mudah daripada 5 roti untuk memberi makan 10.000 orang? Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, murid-murid tidak menangkap itu. Karena itu Tuhan Yesus mencecar mereka dengan pertanyaan itu. Belum jugakah kamu paham dan mengerti bahwa aku ini yang ada bersama dengan kamu, aku ini Tuhan yang peduli, Tuhan yang punya kasih, seperti apa yang kita pelajari bulan yang lalu. Dan bukan hanya Tuhan yang mengasihi kamu, tapi aku juga Tuhan yang punya kuasa yang bisa menolong kamu. Masa kamu nggak paham sih? Tapi itulah yang terjadi di dalam diri murid-murid. Mereka berfokus pada masalah mereka dan mereka gagal memahami kebermaknaan hidup bersama Yesus. Bukankah mereka sudah berjalan bersama Yesus cukup lama? Mereka sudah menyaksikan bagaimana Yesus mengadakan mujizat demi mujizat. Bahkan mujizat yang sama persis, bahkan yang lebih besar dari apa yang sedang mereka hadapi. Masalah yang sedang mereka hadapi itu. Nah, ini menjadi satu yang perlu kita pahami. Bahwa kita bisa gagal fokus dalam hidup kita bersama Tuhan kalau kita terus berfokus pada masalah yang ada di depan kita tanpa kita bisa memaknai apa yang sebenarnya sudah kita jalani bersama dengan Tuhan. Kita seharusnya bisa melihat betapa banyak peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kita yang menunjukkan bahwa Tuhan itu mengasihi kita, Tuhan itu peduli dengan kita, dan Tuhan itu berkuasa untuk menolong kita. So, ayat ini berkata, telah degilkah hatimu? Sudah begitu bodohkah kamu? Seolah-olah Tuhan ingin katakan seperti itu. Sehingga kamu hal yang seperti ini aja kamu masih tidak bisa menangkap, tidak bisa mengerti, tidak bisa memahami. Sehingga hanya masalah yang seperti itu menjadi fokusmu. Sehingga kamu tidak bisa memahami apa yang sedang aku katakan.
Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Saudara, kemudian ayat ini dilanjutkan, Tuhan berkata, pada waktu aku memecahkan 5 roti untuk 5.000 orang, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Dan ternyata murid-murid bisa jawab mereka 12 bakul. Kemudian ayat 20 dikatakan, pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka 7 bakul. Bapak Ibu, ini menunjukkan bahwa murid-murid mengalami peristiwa itu, bahkan bukan cuma mengalami tapi juga masih ingat di dalam pikiran mereka. Bahkan bulan lalu saya katakan peristiwa memberi makan 5.000 orang itu dicatat di semua Injil. Artinya itu memberikan satu memori yang cukup kuat di dalam hati, di dalam pikiran murid-murid. Tetapi sayangnya itu hanya sebagai satu memori, ingatan saja, tapi bukan memberikan satu makna tertentu. Sehingga walaupun itu terjadi, walaupun mereka ingat, tapi mereka tidak memahami apa sebenarnya esensi dari mukjizat itu. Dan hal itu terbukti ketika murid-murid menghadapi masalah. Mereka fokus pada masalah, pada kurangnya roti, tapi mereka lupa bahwa sebenarnya mereka bersama dengan Yesus yang bisa melipat gandakan roti itu. Saudara, ini dua hal kesalahan fokus dalam kehidupan murid-murid yang dicatat di ayat ini. Dan saya rasa ini juga yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Kita selalu mengukur segala sesuatu dengan hal-hal yang bersifat jasmani. Dengan masalah ekonomi kita mengukur segala sesuatu dengan kesehatan kita, tubuh kita, atau kita juga kadang-kadang mengukur segala sesuatu itu dengan apa yang kita dapatkan secara materi, tapi kita tidak memikirkan hal yang rohani. Sehingga kita salah memfokuskan diri di dalam hidup ini. Yang kedua, kita juga sering kali salah fokus, gagal fokus karena kita berfokus hanya pada masalah yang sedang kita hadapi, tapi kita tidak pernah berfokus pada kebersamaan kita hidup bersama dengan Tuhan, yang sungguh bermakna, yang sungguh memberikan sesuatu yang bernilai lain di dalam kehidupan kita dengan Tuhan. Saudara, itu kegagalan fokus yang dialami oleh murid-murid. Dan ketika murid-murid di dalam kondisi seperti itu, Tuhan memberikan satu peringatan yang begitu jelas. Ayat ini mengatakan berjaga-jagalah dan awas-awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Saudara, Tuhan ingin mengembalikan fokus dari murid-murid dari fokus yang salah itu kepada fokus yang sesungguhnya Tuhan inginkan. Ayat ini menunjukkan satu konsen yang begitu dalam dari Tuhan, sampai Markus mencatat ini dengan 2 sinonim kata yang begitu kuat. Ya. Ayat ini mengatakan demikian, berjaga-jagalah dan awaslah. 2 kata ini adalah 2 kata sinonim yang dipakai bersama-sama dengan satu tujuan menekankan betapa pentingnya apa yang ingin Tuhan pesankan. Berjaga-jagalah dan awaslah. Ini harus menjadi fokus yang penting, seolah-olah Tuhan ingin katakan seperti itu. Kamu jangan berfokus kepada hal yang lain, jangan fokus pada hal jasmani saja, jangan fokus dengan masalah-masalahmu, tapi seharusnya kamu berfokus kepada hal yang rohani ini. Yaitu apa? Tuhan menggunakan metafora ragi. Dikatakan berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Saudara, kenapa Tuhan pakai metafora ragi? Karena dalam kehidupan orang Yahudi, mereka pernah mengalami satu hari ketika mereka akan keluar dari perbudakan Mesir, maka Tuhan mengatakan kepada mereka, kamu keluar tapi jangan bawa ragi. Makan roti yang tidak beragi. Dan itu memberikan satu pelajaran kepada orang-orang Israel, sehingga mereka punya satu pemahaman bahwa ragi itu mewakili satu pengaruh yang buruk, satu pengaruh yang negatif di dalam kehidupan ini. Dan pengaruh yang negatif itu seperti ragi yang walaupun sedikit bisa mengamiri seluruh adonan. Walaupun sedikit bisa membuat adonan itu berkembang. Nah, ragi ini Tuhan pakai untuk mengutarakan bahwa ada hal-hal pengaruh-pengaruh yang negatif yang bisa masuk ke dalam hidupmu, mempengaruhi engkau, mempengaruhi seluruh kehidupanmu, walaupun itu hanya sedikit. Dan ragi itu Tuhan katakan di sini ragi orang Farisi dan ragi
Herodes. Dua ragi yang berbeda tetapi memiliki esensi yang sama. Saudara, apa itu ragi Farisi? Saya mencoba memahami ketika Yesus bicara tentang ragi Farisi, maka Tuhan sedang bicara tentang pengajaran orang-orang Farisi yang mempengaruhi kehidupan pada zaman itu. Yaitu apa, saudara? Yang pertama adalah kerohanian yang semu. Orang-orang Farisi seolah-olah mereka adalah orang yang religius, seolah-olah mereka adalah orang yang rohani. Tetapi sebenarnya hidup mereka adalah kehidupan yang legalistik dan yang munafik. Kerohanian mereka adalah kerohanian yang semu. Hidup mereka hanya didasarkan pada legalisme dan kemunafikan. Dan ini adalah sesuatu yang berbahaya. Tuhan ingatkan kepada murid-murid untuk mereka tidak terjebak di dalam kehidupan yang legalistik dan yang munafik. Orang-orang Farisi memiliki ragi, yaitu mencari hal-hal duniawi dengan kedok rohani. Tuhan mencatat bahwa orang-orang Farisi itu mencari hormat dengan cara apa? Dengan cara mereka berdoa di jalan. Supaya orang melihat bahwa mereka orang yang rohani. Mereka mencari hormat dengan cara mereka berpuasa dan menunjukkan seolah-olah mereka sedang menderita karena berpuasa. Supaya orang menghormati mereka. Mereka mencari hal-hal duniawi dengan kedok rohani. Saudara, hal ini adalah hal yang sangat berbahaya di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dalam kehidupan murid-murid, Tuhan ingatkan akan ragi ini. Yang kedua dikatakan ragi Herodes. Apa itu ragi Herodes? Saya mencoba melihat bahwa Herodes berbeda dengan orang Farisi. Kalau orang Farisi jelas mereka seolah-olah orang yang mengenal Tuhan, orang yang mengerti hukum, orang yang betul-betul paham mana yang baik, mana yang tidak baik, tetapi mereka melakukan semuanya itu hanya secara legalistik dan munafik. Sedangkan Herodes adalah orang yang tidak tahu akan kebenaran. Orang yang tidak tahu hukum. Herodes adalah orang yang haus akan kekuasaan dunia. Herodes adalah orang yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Di bagian sebelumnya kita pernah belajar bagaimana Herodes menghalalkan segala cara, yaitu merebut istri dari saudaranya. Bahkan dia menghalalkan segala cara ketika dia ditegur oleh Yohanes Pembaptis, maka dia menangkap Yohanes Pembaptis. Dan sampai satu hari dia harus memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Sudah ada satu kehausan akan kekuasaan dunia. Dan Anda sikap yang tidak mau peduli dengan kebenaran. Menghalalkan segala cara. Tuhan ingatkan hal ini begitu berbahaya dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Jadi Bapak Ibu, esensi dari kedua ragi ini sebenarnya hanyalah satu. Yaitu apa? Yaitu penolakan atau ketidakpercayaan kepada Tuhan Yesus sebagai Mesias dan Tuhan. Orang Farisi walaupun dia seolah-olah tahu akan hukum Taurat, tapi mereka menolak Yesus sebagai Mesias yang sebenarnya tertulis di hukum Taurat itu. Herodes di tengah segala kejahatannya jelas-jelas dia menolak Yesus sebagai Tuhan. Dia tidak mau menerima itu. Kenyataan bahwa Yesus Tuhan di atas dia. Dan bukan hanya menolak pribadi Yesus, tapi juga menolak ajaran-ajarannya. Kita lihat betapa sering pertentangan-pertentangan terjadi antara orang Farisi dan Tuhan Yesus. Saudara, Tuhan ingin murid-murid dan kita semua kembali berfokus kepada hal-hal yang rohani. Yaitu bicara tentang relasi yang benar dengan Tuhan. Berfokus dengan hubungan kita yang benar dengan Tuhan, pengenalan yang benar dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar merasakan Tuhan sebagai penolong, sebagai pembuat mujizat, tapi kita tidak paham sendiri dengan relasi kita dengan Tuhan. Tuhan ingin murid-murid kembali berfokus kepada relasinya dengan Tuhan. Siang hari ini di tengah-tengah pergumulan-pergumulan yang sedang kita alami, khususnya di hari-hari pandemi COVID ini, mari kita merefleksikan diri kita sesuai dengan firman Tuhan ini. So, hari-hari ini tentu bukan hari-hari yang mudah. Begitu banyak hal yang menekan kita, mungkin pikiran kita, tenaga kita habis untuk menghadapi COVID ini. Tapi sudah, Tuhan tidak ingin fokus kita hanya tertuju pada masalah-masalah jasmani di mana kesulitan ini ada. Tapi Tuhan ingin kita berfokus kepada hal-hal rohani dan mulai bertanya kepada Tuhan.
sebenarnya kejadian-kejadian semuanya ini terjadi membawa dampak apa dalam relasi kita dengan Tuhan. Jangan sampai permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan karena pandemi COVID ini membawa kita jauh dari Tuhan, membawa kita hanya terfokus pada bagaimana kita memikirkan kehidupan jasmani kita. Tapi kita mengalihkan fokus kita untuk memikirkan apa sebenarnya dampak rohani dari kejadian-kejadian ini. Apakah di dalam kejadian-kejadian ini kita bisa melihat bahwa Tuhan makin mengasihi kita? Apakah di dalam kejadian-kejadian ini kita dapat melihat bahwa ternyata Tuhan itu penguasa alam semesta ini, sehingga dengan gerakan yang kecil saja Dia bisa memporak-porandakan seluruh dunia, sehingga kita bisa mengandalkan Dia sebagai Allah yang Maha Kuasa. Apakah di tengah-tengah COVID yang seperti ini kita justru bertumbuh lebih dekat kepada Tuhan, lebih mengasihi Tuhan, dan lebih mengasihi sesama seperti apa yang Tuhan inginkan? Sudah, Tuhan ingin kita tidak gagal fokus di tengah-tengah kondisi yang seperti ini. Tapi kita boleh kembali fokus kepada kehidupan rohani kita, dalam relasi kita dengan Tuhan. So, yang kedua, mari kita refleksikan bahwa bukankah Tuhan sudah banyak mengerjakan hal-hal yang indah di sepanjang kehidupan kita mengiring Tuhan. Mulai dari ketika Dia memberikan anugerah keselamatan bagi kita, sampai ketika Dia menyertai kita sepanjang perjalanan hidup kita. Saudara, apakah kita sudah memaknai langkah demi langkah, waktu demi waktu yang kita berjalan bersama dengan Tuhan ini dengan satu makna yang benar, yaitu untuk mengenal Tuhan lebih dekat, untuk memahami Tuhan dengan lebih baik, untuk membangun relasi yang lebih nyata dengan Tuhan? Atau jangan-jangan kita hanya melewatkan waktu-waktu yang kita alami ini begitu saja. Kita lewati hari-hari itu seolah-olah tidak ada campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dari bagian firman Tuhan ini kita diajar untuk bagaimana kita bisa memaknai akan penyertaan Tuhan, karya Tuhan di dalam setiap aspek hidup kita. Jadi seringkali di dalam kehidupan ini, waktu kita menghadapi masalah, kita berfokus pada masalah itu. Dan waktu kita berfokus pada masalah itu, seringkali kita lupa bahwa sebenarnya di balik masalah itu kita punya Tuhan yang sanggup campur tangan menyelesaikan setiap masalah kita. Hari ini Tuhan ingin supaya kita kembali melihat kepada Tuhan. Di tengah-tengah permasalahan-permasalahan yang timbul karena COVID ini, apakah kita bisa melihat bagaimana Tuhan pernah menolong kita dan Tuhan akan tetap menolong kita? Sudah, dalam kehidupan saya banyak sekali kejadian-kejadian di mana terlihat sekali bukti-bukti bahwa Tuhan mengasihi dan menyertai keluarga kami. Dan saya selalu bilang ke istri dan ke anak saya, setiap kali ada hal demikian, saya bilang catat, ingat. Ini menunjukkan kasih Tuhan. Ini menunjukkan perhatian Tuhan. Ini menunjukkan relasi kita dengan Tuhan yang seharusnya menjadi bekal bagi kita ketika ada masalah-masalah yang lain yang berdatangan dalam kehidupan kita. Kita tidak habis energi untuk fokus pada masalah itu, tapi kita boleh tetap berfokus kepada Tuhan yang akan menolong kita. Berfokus kepada Tuhan yang akan memberikan jalan keluar terhadap setiap masalah kita. Berfokus kepada Tuhan untuk kita tetap dapat mengerjakan hal-hal yang Tuhan inginkan di tengah-tengah permasalahan yang sedang kita hadapi. Kita tidak lagi berfokus untuk mengasihani diri sendiri, tapi kita boleh berfokus untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau. So, yang ketiga yang menjadi refleksi kita adalah Tuhan ingin kita waspada terhadap pengaruh buruk di sekeliling kita, yang seringkali bisa membuat kita kehilangan kepercayaan kepada Tuhan dan menolak ajarannya. So, pengaruh dunia makin hari makin kuat. Dan pengaruh dunia itu yang sering kali membuat kita jauh dari Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang mulai tergiur ketika kita melihat kenikmatan-kenikmatan dunia. Berapa banyak di antara kita yang mulai berpikir bahwa ternyata hidup nyaman itu menjadi sesuatu yang mewah yang seharusnya kita kejar. Padahal setiap kita dipanggil oleh Tuhan, Tuhan bilang kita dipanggil untuk menyangkal diri,
untuk memikul salib dan untuk mengikut Tuhan, bukan untuk mencari kenyamanan. Tapi banyak di antara kita yang berpikir bagaimana kita mendapatkan kenyamanan. Entah itu kenyamanan di tempat kerja atau kenyamanan-kenyamanan yang lain. Tapi Tuhan ingin saudara kita mengevaluasi diri kita, mengawasi dan menjagai diri kita, supaya kita tidak terbawa oleh pengaruh-pengaruh negatif, pengaruh-pengaruh yang buruk dari dunia ini. So, Tuhan ingin kita kembali untuk berfokus kepada Dia di dalam kehidupan pribadi kita. Tapi bukan hanya itu saja, saya ingin kita juga kembali memikirkan bahwa di dalam segala sesuatu yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan, Tuhan ingin kita juga berfokus kepada hal-hal yang rohani dan kepada Tuhan, bukan hanya kepada hal-hal itu sendiri. Bukan hanya kepada hal-hal itu secara jasmani apalagi. So, ketika Tuhan mengizinkan kita untuk ambil bagian dalam dunia pendidikan, Tuhan tidak ingin kita berfokus pada hal-hal jasmani saja, bagaimana mengajar anak-anak. Kita tidak hanya berfokus bagaimana supaya anak-anak ini jadi pandai, jadi pinter, kelak mereka bisa jadi orang sukses. Kita tidak hanya berfokus bagaimana kita bisa deliver kurikulum dengan baik. Tapi Tuhan ingin kita berfokus dan kita ingat bahwa apa yang sedang kita kerjakan itu ada nilai rohani di dalamnya, dan itu yang seharusnya menjadi fokus kita. Bagaimana kita membawa anak-anak ini berjumpa dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan dan membangun relasi dengan Tuhan. Sudah beberapa hari ini saya dengan BPP meeting sampai kepala hampir terbakar rasanya begitu ya, karena kita mulai memikirkan ini bagaimana kalau nanti bulan Juli kita masih tetap nggak bisa sekolah, anak-anak tetap harus belajar di rumah, kurikulum segini banyaknya bagaimana cara menyelesaikannya. Orang tua sudah mulai komplain, gimana sih IPK kok nggak jelas begitu. Home learning cuman seminggu 3 jam begitu. Ya guru-guru juga pusing sendiri karena mereka juga bingung di rumah mau ngajar, ada anak segala macam. Begitu banyak complicated things yang harus kita pikirkan begitu. Belum lagi anak-anak TK, kita sudah survei orang tua, 70% lebih bilang nggak mau nyekolahin anaknya dulu karena kondisi nggak aman begitu. Kita mulai berpikir kalau anak-anak TK nggak sekolah, bagaimana nanti kita melangsungkan pendidikan TK kita. Banyak hal yang kita pikirkan dalam penyusunan kurikulum. Tapi kemarin malam, kembali ketika saya merenungkan bagian ini, saya mulai bertanya kepada Tuhan, Tuhan, sebenarnya apa sih yang sedang kami kerjakan? Apa sih yang sedang kami kerjakan dan kami pikirkan tentang kurikulum, tentang pembelajaran online, tentang blended learning, tentang bagaimana menyusun kurikulum yang pas nantinya kalau masalah pandemik ini berlanjut. Saya mulai berpikir-pikir sebenarnya apa Tuhan yang harusnya kami fokus. Tapi Tuhan ingatkan kembali, semuanya itu bukan menjadi fokus utama. Fokus utamanya adalah kamu harus membimbing anak-anak untuk berjumpa dengan Tuhan. Manfaatkanlah kondisi COVID ini untuk membawa anak-anak lebih dekat kepada Tuhan. Untuk membawa guru-guru menjadi lebih merasakan penyertaan Tuhan, merasakan keberadaan Tuhan di dalam pergumulan mereka. Setelah waktu saya merenungkan itu dan saya berpikir, apa ya yang kita bisa lakukan? Tadi pagi waktu meeting lagi dengan BPP, kita mulai bingung, mulai memikirkan, waduh ini kalau online terus nanti ibadah anak-anak gimana nih? Bapak Ibu bisa bayangkan kalau misalnya ibadah online untuk anak-anak, terus katakanlah diadakan sebulan 2 kali, siapa yang akan main musik, siapa akan mimpin liturgis, siapa yang akan khotbah gitu. Kalau masing-masing sekolah harus mengadakan itu, kira-kira Bapak Ibu guru teler enggak? Saya udah kebayang, aduh, tiap-tiap lokasi bisa kelenger nih kalau setiap bulan harus 2 kali ibadah. Tapi kemudian saya berpikir sebenarnya esensi dari ibadah sekolah apa sih? Esensinya adalah bagaimana murid-murid bisa menikmati perjumpaan dengan Tuhan dan bertumbuh di dalam imannya. Sehingga saya bilang ke teman-teman tadi di BPP, kita mungkin harus merubah strateginya. Mungkin kita harus menggunakan waktu-waktu ini untuk lebih banyak membimbing anak-anak secara kelompok kecil. Kemudian itu mulai kita masukkan ke dalam rancangan kurikulum yang akan kita buat. Mungkin ibadah bersama boleh direduce sebulan sekali aja, tunjuk satu lokasi bergiliran.
bulan ini lokasi Sunter ya yang pimpin, semua guru dikerahkan untuk membuat ibadah online. Lokasi depan mungkin Puri, tapi tiap bulan sekali. Tapi ke depannya bagaimana kita mengencourage teman-teman guru-guru agama, teman-teman guru yang punya hati untuk membimbing anak-anak, untuk meluangkan waktu seminggu, 1 kali 60 menit untuk berjumpa dengan anak-anak secara online, dalam kelompok kecil, untuk membimbing mereka, untuk membawa mereka kepada Tuhan. Sehingga di tengah-tengah pergumulan yang ada, kehidupan rohani anak-anak ini tetap bertumbuh. Itu menjadi sesuatu yang kemarin malam saya pikirkan, saya gumulkan, ketika merefleksikan banyak hal dari bacaan ini. Saya mulai berpikir Tuhan tidak ingin kita gagal fokus. Tuhan tidak ingin kita fokus kita hanya kepada hal-hal jasmani. Tuhan tidak ingin fokus kita hanya kepada permasalahan-permasalahan COVID dan lain-lain yang ada di sekeliling kita yang membuat kita pusing kepala. Tapi Tuhan ingin kita kembali fokus kepada bagaimana kita menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan anak-anak yang Tuhan percayakan. Dan Tuhan ingin setiap kita juga menjaga diri kita masing-masing, supaya kita tidak terbawa oleh arus dunia, tapi kita boleh tetap ada di jalan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur ketika kami boleh kembali membaca firman-Mu, dan Engkau mengingatkan kami supaya kami tidak gagal fokus dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong kami supaya kami sungguh-sungguh tidak hanya berfokus pada kehidupan jasmani kami, tidak hanya fokus pada permasalahan-permasalahan yang kami hadapi, tapi Tuhan, kami boleh memikirkan kehidupan kerohanian kami. Kami boleh menjaga diri kami untuk tidak terbawa oleh pengaruh negatif dari dunia yang jahat ini, tapi kami boleh tetap berdiri di jalan Tuhan dan makin mengasihi Tuhan dan bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan juga tolong kami supaya kami boleh tetap berfokus di dalam setiap pelayanan pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kami, untuk berfokus pada hal-hal yang rohani, khususnya untuk anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kami. Tolong kami Tuhan supaya kami jangan hanya memikirkan hal-hal yang jasmani, tapi kami sungguh memikirkan kehidupan kerohanian anak-anak itu. Tuhan pimpin dan Tuhan tolong kami. Hamba-Mu berdoa Tuhan beri hikmat buat hamba-Mu, juga buat semua guru dan karyawan IPK, supaya setiap kami dipenuhi oleh hikmat Tuhan untuk dapat memikirkan hal-hal yang rohani dan membawa anak-anak yang Tuhan percayakan ini masuk ke dalam kehidupan rohani yang bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan doa kami ke dalam tangan-Mu, biarlah Roh Kudus Engkau berkarya atas hidup kami, firman-Mu Engkau hidupkan, Engkau buat firman-Mu ini bertumbuh di dalam kehidupan kami, berbuah-buah untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya kembalikan ke Pak Mario. Bapak Ibu Saudara, kita akan menaikkan pokok doa syafaat. Sepanjang bulan Juni 2020 ini sekolah IPK di berbagai lokasi akan mengadakan ibadah syukur atau wisuda untuk para murid di jenjang akhir, kelas 6, kelas 9, dan kelas 12 secara daring. Kita berdoa untuk 2 hal Bapak Ibu. Yang pertama, mari kita berdoa untuk persiapannya, dan yang kedua kita berdoa nanti selama pelaksanaannya kita bergantung kepada pertolongan Tuhan untuk para Bapak Ibu guru yang melayani, untuk para siswa orang tua yang mengikuti, untuk teknologi yang kita gunakan. Mari sama-sama kita buka suara, kita berdoa. Bapa di surga, kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah situasi ini Tuhan. Satu situasi yang unik, khususnya buat siswa-siswi kami di tingkat akhir, di jenjang mereka di SD, SMP, dan SMA. Mereka yang seharusnya bisa merayakan bersama-sama dengan kehadiran secara fisik, tetapi karena situasi tidak memungkinkan, Tuhan kami berdoa supaya Bapak Ibu guru, rekan-rekan kami di seluruh lokasi IPK secara khusus, Tuhan berikan kreativitas, Tuhan berikan mereka semangat tetap untuk bisa melayani siswa-siswi yang menjadi kebanggaan dan kecintaan mereka. Biarlah Tuhan Kau tambah-tambahkan hikmat supaya mereka bisa membuat ibadah yang bukan hanya berkesan, tapi juga memberikan satu arahan yang kuat untuk tetap tertuju kepada Tuhan. Sementara rekan-rekan guru yang melayani juga mereka sendiri Tuhan mendapatkan semangat dari Tuhan, dorongan motivasi yang mereka butuhkan untuk bisa melayani. Kreativitas juga Tuhan tambah-tambahkan. Dan kami berdoa Tuhan,
pada saat pelaksanaan, ya Tuhan Engkau buat berhasil semua yang sudah direncanakan, yang memuliakan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau berkati setiap peralatan yang digunakan. Kami sangat bergantung kepada kemurahan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, setiap hati guru-guru, siswa-siswi dan orang tua yang ikut hadir, melihat langsung, Tuhan hati mereka tetap terharu karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau berkati segala sesuatunya ini. Kami berdoa, kami percaya Tuhan, Engkau akan menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Doa berkat akan disampaikan oleh Pak Handoyo. Saya mengundang Bapak Ibu untuk sama-sama berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita kembali datang pada Tuhan. Pada akhir ibadah kami, Tuhan, kami kembali menyerahkan setiap diri kami ke dalam tangan Tuhan. Kami menyadari di tengah-tengah kondisi yang unik, kondisi yang Tuhan sangat baru bagi kami saat ini, banyak hal yang kami pikirkan, banyak hal yang menuntut kami berubah, menuntut kami melakukan banyak hal yang baru. Tuhan, di dalam semua kondisi ini, sungguh Tuhan, kami membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Dan kami bersyukur kalau hari ini kami boleh beribadah, kami boleh membaca firman-Mu yang memberikan tuntunan buat kami. Biarlah Tuhan, kalau sebentar kami berpisah, Tuhan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Tuhan, biarlah kiranya Engkau menyertai setiap kami, Engkau tetap menuntun kami, dan Engkau memberi kami kekuatan untuk tetap berjalan di jalan Tuhan, memberi kami kekuatan dan hikmat untuk tetap mengerjakan hal-hal rohani yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, tolong setiap kami, dan hamba-Mu berdoa mohon berkat-Mu untuk menyertai setiap kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita tetap mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Biarlah kita akan berjalan bersama-sama dengan Tuhan, mengerjakan setiap tugas panggilan yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan biarlah anugerah dan berkat Tuhan menyertai kita. Kiranya anugerah dan berkat dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus yang tak pernah berkesudahan, penyertaan, kekuatan, penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita senantiasa, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai, silakan duduk Bapak Ibu. Saat teduh Tuhan memberkati.